Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah ataupun konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang konon kabarnya juga berkonflik dengan orang dekatnya. Saya nggak tahu orang dekat atau enggak nih ya. Tiwi Titu, selamat malam Tiwi. Selamat malam juga Kak Bayu. Jadi sebenarnya konflik sama siapa, Tiwi? Konflik sebenarnya sih sudah agak membaik ya mungkin. Cuma dengan siapapun kita pasti akan selalu memiliki konflik. Betul, namanya Kan? juga makhluk sosial ya. Benar. Mungkin ya dengan mantan suami sih. Dengan mantan suami. Waktu itu pisahnya baik-baik? Pisahnya sih, kalau aku sih pribadi memang menginginkan baik-baik. Tuh, cuma kan mungkin sempat ada beberapa masalah, sempat sampai akhirnya banding. Tapi ya sekarang sudah putusan, ya kami sudah memiliki hidup masing-masing. Sudah punya kebahagiaan masing-masing juga lah ya. Iya. Tapi sekarang sudah baik, sudah berubah. Sudah dan mulai mudah-mudahan berubah, ya. lebih baik. Ya karena yang paling penting kan kebahagiaan anak. Ada Benar. mantan pasangan tapi nggak ada mantan anak ya. Iya. Apalagi ini bulan baik. Tiwi, Ya. mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Iya, Dan amin. Reo juga tetap bahagia. Amin, Dan kita harus. segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki trauma pada lelaki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Maya. Selamat malam Mbak Maya. Selamat malam Mas Bayu. Informasi yang kami dapat, Mbak Maya trauma sama laki-laki. Betul begitu? Iya, betul. Itu apa sebabnya sebenarnya? Boleh kami tahu nggak? 2 tahun yang lalu saya punya teman laki-laki. Satu tahun kemudian, Boleh lebih keras suaranya? 1 tahun kemudian kita pacaran. Sebenarnya sebelum kita pacaran, saya minta syarat supaya dalam waktu 1,5 tahun itu menikah. Terus cowok saya juga bilang, katanya menikah kalau cuma kalau sekedar dirayain sederhana begitu, dia bahkan udah punya tabungan 30 juta. Tapi kata cowok saya, kita nabung aja dulu biar kebeli rumah gitu. Terus? Iya, cowok saya sebenarnya baik banget. Yang bikin trauma apa sebabnya? Dianya nggak bertanggung jawab. Jadi saya Maksudnya? nggak menikah. Maksudnya saya hamil, saya melahirkan, saya sudah punya anak saya umur 6 bulan sekarang. Ayahnya Mbak anak Maya. ini pergi ke Malaysia setelah punya masalah yang menimpa kita berdua gitu. Dianya nggak bertanggung jawab, kemudian dia pergi ke Malaysia. Masalah yang menimpa saya itu keluarga saya yang tidak menerima saya. Harapannya apa dengan datang menembus menembus mata batin? Ya, saya datang ke sini ingin bertemu dengan Mas Bayu, dengan Mas Roy untuk minta bantuan, diberikan nasihat supaya saya keluar dari masalah yang menimpa saya saat ini. Saya ingin baik-baik dengan keluarga, saya ingin meminta maaf kepada keluarga. Ini sudah terlanjur terjadi menimpa saya. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini Mbak Maya bisa kembali baik-baik bersama keluarganya ya. Amin. Dan mudah-mudahan ayah dari anaknya ya bisa terbuka hatinya untuk bertanggung jawab dan kalian bisa bahagia. Iya. Kami akan ajak Mbak Maya untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Maya, dengan tanggal lahir 15 Mei 1994 dan mendiami nomor rumah 29. Seorang wanita yang berkepribadian baik dan penurut, ia juga rela melakukan apapun demi orang yang ia sayangi. Saya melihat di sini ada sebuah tragedi di masa lalu yang membuatnya sangat merasa malu dan terus meratapi nasibnya. Hal ini yang mengakibatkan ia menjadi terasingkan. Entah mengapa saya merasakan adanya kerinduan batin yang mendalam dari hati Maya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Maya, dengan tanggal lahir 15 bulan 5 1994 dan nomor rumah 29. Iya. Maya ini memiliki trauma terhadap laki-laki karena waktu itu pacarnya mereka sudah berhubungan hamil di luar nikah, tapi pacarnya ini tidak bertanggung jawab. Keluarga laki-laki bisa menerima dan baik sebenarnya, tapi laki-laki ini pacarnya Maya ini masalahnya pergi ke Malaysia, kabur. Ya nggak tahu kabur atau karena kerja katanya tadi ya. Dan permasalahannya adalah keluarganya Maya ini tidak terima dan sekarang ini hubungannya tidak baik. Makanya datang ke Menembus Mata Batin mau minta ya support sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya dia bisa baik bersama keluarga besar dan tentunya bisa ya bahagia dengan pacarnya yang mudah-mudahan bisa bertanggung jawab. Terus sekarang ngurus sendiri? Enggak, karena keluarga laki-laki baik banget. Mereka mau menerima saya, jadi anak saya diurus sama mereka. Terakhir ketemu bayinya kapan, Mbak? Terakhir ya setelah saya melahirkan, jadi Sampai sekarang belum ketemu? belum ketemu. Saya cuma di kampung 2 bulan. Setelah Terus itu belum ketemu lagi sampai sekarang? belum ketemu lagi sampai sekarang. Kalau Mbak ketemu, diizinkan tapi sama keluarga? Diizinkan, iya. Mereka baik kok. Tapi aneh juga ya, keluarga sama keluarga laki-lakinya baik, tapi dia sendiri nggak tahu kabar laki-lakinya. Kemana? Itu keluarganya nggak berusaha untuk minta anak mereka, pacar Mbak, untuk balik gitu dari Malaysia? Keluarga laki-laki, Iya. bahkan keluarga laki-laki aja nggak komunikasi. Nggak ada komunikasi, jadi begitu berangkat ke Malaysia, dia udah nggak komunikasi dengan saya, dengan keluarga laki-laki. Udah nggak ada kabar. Aneh ya. Anaknya nggak ada dong. Anaknya diurus sama keluarga laki-lakinya, Oh, tapi nggak ada kontak lagi nggak kan? ada kontak lagi. Kan aneh banget. Laki-lakinya kayak Hilang. Goni. Sebenarnya hilangnya ini saya curiga sengaja hilang deh. Maksudnya? hilang atas keinginan keluarga Keinginannya atau sendiri atau gimana? Keinginan sendiri hilang deh. Jujur Mbak Maya, sebenarnya kamu ngerasa juga kan kalau suaminya itu sengaja menghilang dari hidup kamu. Iya benar, Benar saya kan? merasa seperti Iya kan? itu. Saya punya firasat yang sama. Jadi dia tuh menghilangkan diri gitu, bukan dari gosok-gosok apa-apa, tapi dia sengaja menghilangkan diri untuk menutupi aib. Tapi kan Kamu sebenarnya, juga punya perasaan yang sama sebagai seorang Iya, itu yang saya- pernah dekat dengan beliau. ya, tapi kan sebenarnya kalau aib itu kan kalau keluarga tidak tahu ya, Tapi dia keluarganya tahu. tahu gitu. Kan Kamu sebenarnya- juga punya perasaan yang sama sebagai seorang Iya, itu yang saya- pernah dekat dengan beliau. Ya, tapi kan sebenarnya kalau aib itu kan kalau keluarga tidak tahu ya, kan Tapi dia keluarganya tahu. tahu gitu. otomatis kan bapaknya tahu Iya. Makanya pacarnya. Nah, terus yang kalau saya lihat dari mbaknya ini, dari Maya, saya ngerasa keluarganya itu juga ngebela si
laki ini, Keluarganya Mbak Maya atau keluarganya keluarganya si Keluarganya pacarnya itu. pacarnya itu? Oke. Jadi sebenarnya si laki-laki ini pergi ke Malaysia, keluarganya merestui, mengizinkan untuk pergi. Jadi sebenarnya apa alasan Kenapa itu kalian tidak- nggak menikah tuh? Yes. Dari Kenapa? ekonomi, ya kan? Apa karena pacarnya atau sebenarnya keluarga nggak mengizinkan? Keluarga sebenarnya ingin kalian menikah nggak? Oh, kalau keluarga saya enggak. Keluarganya Kalau laki-laki? keluarganya laki-laki udah ngasih usul begitu, nikah aja. Tapi kan saya yang menghambat saya untuk menikah itu kan keluarga saya nggak ngasih izin, jadi nggak ada yang ngewaliin. Kenapa nggak kasih izin? Alasannya Mbak tahu? Ya sebenarnya sih saya belum ini, cuman bapak udah nggak suka Sama keluarganya atau sama pacarnya? Sama pacar Mbak? sama saya, sama-sama saya, sama itu. Jadi karena udah terlanjur seperti ini, keluarga saya, bapak saya nggak nerima yang terjadi, yang menimpa saya ini gitu. Tapi mereka tahu kalau mereka udah punya cucu. udah Tapi emang biasanya keluarga kan pasti ngebelain anaknya. Iya, tapi maksudnya aneh nggak sih? Tadi kan bilangnya keluarga cowoknya seperti yang kadang membela, kadang enggak. Tapi dia juga merestui kalau anaknya itu pergi ke Malaysia. Tapi kenapa mereka berbaik hati untuk mengasuh anaknya Mbak Maya untuk diasuh sama mereka? karena Dan setelah melahirkan sampai sekarang belum ketemu lagi loh. soalnya gini ada satu kepercayaan bahwa bukan kepercayaan bahwa anaknya itu tuh cucu gue harus ini. Kalau udah memiliki itu, jangan-jangan nanti malah dipisahin dari ibunya. Dipisahin dari Pokoknya bapaknya. nggak nganggap dianya. Ini kan hasil benihnya anak gue sama ini cucu gue nih gitu. Nggak perlu emaknya ngapain. Saya bisa sekolah yang lebih tinggi dan segala macam. Kayak gitu sih sebenarnya. Saya ngerasa ada satu agenda Ada yang pisahin anak dengan Hidden ibunya agenda kan? itu. Soalnya ya kan? Aneh. Jadinya diam-diam Maya tuh sebenarnya udah nggak ada urusan lagi sama anak itu. Tapi komunikasi masih nggak sih sama anak? Telepon gitu? Kayak telepon pernah, video call? iya pernah. Ini Mbak Maya bawa foto siapa nih? Ini foto kan? Iya, itu siapa? Ini foto anak, ini foto ibu. Ibu kandung. Iya, mama saya. Oh, mamanya Mbak Maya. Iya. Lagi sakit? Enggak, Oh, enggak. Kan tadi kan Mbak Maya bilang bapak yang nggak komunikasi dengan baik ya sama Mbak Maya. Kalau ibu gimana? Udah nggak komunikasi sama mama, sama bapak, udah nggak komunikasi. Saya cuma berani komunikasi dengan adik-adik saya. Oh, Mbak Maya ini anak pertama. Anak pertama, Intinya sebenarnya kalau Mbak Maya bisa ketemu anak ini lagi, berarti udah selesai ya urusannya. Kuncinya cuma satu itu doang kan, anak ya. Kamu kangen banget sama anak kamu kan. Kuncinya cuma itu sih, jalan satu-satunya. Kira-kira kalau kamu terawang, ada nggak sih niat dari ayahnya untuk ketemu sama anaknya? Masa nggak ada rasa kangen dengan darah daging itu? Buat aku pribadi tuh, aku aja keluar kota tuh udah bisa 2 Kangen hari gitu, banget kangen pasti. banget, parah kangennya. Bapak aja ke anak ya. Aku bisa kadang colongan gitu cuman untuk cium terus pergi lagi gitu. Iya. Ibu pasti lebih dekat lagi ikatannya kan. Jadi Iya, I will do anything gitu kan? Iya. Iya. Bapaknya emang rada-rada juga lah ya. Jadi susah juga. Terus gimana? Tapi kalau bapaknya ambil langkahnya seperti ini yang diambil, menurut kamu sebenarnya apa yang terjadi sih? Ron? Kenapa bapaknya nggak mau balik? Kenapa bapaknya nggak mau menikah? Saya ngerasa orangnya nggak bener juga, ya kan? Kasar, Nggak bener nih maksudnya? Oh, kasar. keras, ya kan? ya memang Tertekan nih aku tulisnya. Aku tulis kamu tuh sedih, give up, melankolis, berjuang, tertekan. Tekanan batin gitu. Karena si cowok itu juga terlalu gimana gitu.
dia memang nggak bertanggung jawab. Ya mungkin karena lagi pacaran jadi semuanya kan lagi Janji sih tadi. ada janji Lebih ke juga ya. Iya. Pacarnya berjanji kalau emang ini pacaran mau nikah. Iya, nikah. Jadi ya udah disanggupi dan dilakukan. Dipenuhi lah apa yang diminta gitu ya. Tapi sampai hamil. Ini pacarnya meninggalkan atau hilang kabar sejak lahir, sejak babynya lahir Atau pas lagi atau pas lagi hamil? Pas lagi hamil. Jadi waktu 8 hamil bulan. kamu sama siapa? Lagi hamil saya di sini, tapi saya karena kan gini, sebelum cowok saya pergi ke Malaysia, dia suruh menggugurkan kandungan. Emang bapaknya ada error sebenarnya ya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang setelah anak ini melahirkan mau saya anterin ke rumah. Saya kenal laki-laki itu di Di sini? Jakarta, Oh. di tempat kerja. Oke. Terus saya sering namanya temen, dia baik banget sama saya gitu. Kita berteman udah lama, dia juga baik banget. Jadi ya saya bikin perjanjian kayak gitu, kita pacaran nggak lama, 1,5 tahun. Saya bilang, dia juga mengiyakan, kita pacaran. Ya dia bilang, setelah dia bilang kita nggak butuh waktu lama buat menikah, akhirnya saya terlena. Saya Kemakan. sama kata-katanya sama dia, omongan dan janjinya. saya kemakan sama omongan dia, jadi saya udah terlanjur kayak gini. Terus sekali lagi harapan Mbak tadi apa? Iya, gitu. Jadi yang jadi masalah besar buat saya sedih banget. Saya nggak diterima sama keluarga saya. Harapan saya pengen keluarga saya itu menerima saya, memaafkan saya. Jadi ya sama mama, maaf banget, udah ngecewain mama, udah ngecewain keluarga. Aku sayang banget sama keluarga. Aku nggak pernah mau menjalani hidup jadi seperti ini. Aku nggak pernah mau punya nasib buruk yang seperti ini. Karena kan saya ditipu, Mas Bayu. Saya ditipu sama laki-laki itu. Ibu siapa namanya tadi? Ibu nama ibu kandungnya. Nanti kita nggak akan tayangkan Ibu, di Tasik ya. iya, Oke, jadi kalau ibu dari Mbak Maya ya, ibu yang ada di Tasik ya, ibu yang ada di Tasik yang mungkin mengenali ini putrinya, walaupun pakai masker ya, nggak bisa kita tayangkan mukanya karena ini kan Private bisa dibilang privacy. aib yang harus tetap nggak bisa kita bongkar. Mudah-mudahan bisa mendengarkan atau mungkin adik-adiknya Mbak Maya yang menyaksikan tayangan ini atau keluarga besar mungkin bisa menyampaikan bahwa Mbak Maya sangat menginginkan keluarga bisa kumpul kembali karena kangen sekali pasti sudah sekian lama tinggal sendiri. Mbak Maya datang sini sama siapa? ada tetangga saya Tetangga di Tasik atau di Jakarta? yang di Jakarta, di Menteng. Yang di Menteng. Boleh diundang kah? Apakah datang ya? Datang ya? Iya. Silakan diundang kali. Boleh diajak masuk. Boleh Kita ajak diajak ngobrol masuk. ya. Oke. Tim FD boleh minta tolong bantu gak? Ada temennya Mbak Maya yang di depan. Boleh dibawa masuk ke dalam. Kursi ada. Oke. Sebentar ya Ibu ya. Selamat malam Ibu. Malam Mas Bayu. Ibu namanya siapa? Namanya? Ibu itu nama asli ya? Iya. Oke. Saya ganti dengan nama samaran ya. Iya. Ya.
dengan Ibu Lisa ya? Iya. Ibu Lisa. Silakan Bu. Ibu sudah lama memang hidup bertetangga gitu dekat sama Mbak Maya ini. Iya, sudah. Jadi Ibu tahu sebenarnya dari awal ceritanya sampai hari ini. Iya. Pacarnya seperti apa? Oh, kalau itu kan saya nggak tahu. Jadi waktu saya ketemu dia ke Jakarta tuh udah nggak sama pacarnya. Oh, Dia pas sendiri. ketemu Ibu udah nggak sama pacarnya. Iya. Kondisinya Sudah waktu sendiri. itu seperti apa, Bu? Waktu itu kan dia pas datang, saya tanya kamu dari mana gitu kan, ketemu di jalan. Saya mau cari tempat kos Bu gitu. Terus kamu dari kampung. Iya, kalau di Jakarta itu kan namanya kehidupan di sini ya, orang kan macam-macam. Terus saya bilang ada di dekat saya, mau nggak, orang yang punyanya baik, kayaknya lingkungannya juga bagus gitu. Terus akhirnya saya ajak ke tetangga saya, jadi dia kos di situ. Terus dia cerita keadaan dirinya begini-begini. Apa ceritanya gimana, Bu? Ya. Waktu itu yang sempat disampaikan. Nggak apa-apa ya Mbak Maya ya, kita tanya ke Ibu Lisa. Jadi dia cerita kalau dia punya pacar, dia dihamilin, terus ditinggal. Jadi sekarang orang tuanya dia tuh nggak ini sama dia, nggak mengakui lah gitu. Jadi putus sama keluarga. Jadi dia di sini sebatang kara. Jadi saya kan naluri seorang ibu ya, ingat bagaimana kalau kejadian seperti ini sama anak saya gitu. Jadi saya bilang, udah kalau kamu mau kos, ya dekat-dekat rumah saya ada. Karena nanti kalau ada apa-apa saya bisa nolong gitu. Tapi kalau tinggal di rumah saya juga kan nggak mungkin. Tuh, karena saya kan rumah saya kecil. Akhirnya saya cariin kos dekat rumah saya gitu. Tadi Ibu bilang kan saya seorang ibu gitu ya. Nah Ibu boleh nggak bayangin kalau misalnya anak Ibu kondisinya seperti Mbak Maya ini, apakah masih mungkin terbuka pintu maaf atau pintu keluarga untuk akhirnya bisa sama-sama kumpul lagi, Bu? Kalau saya ya, saya pribadi, kalau kejadian ini menimpa anak saya ya, kayaknya saya masih nerima ya. Karena biar gimana pun dia kan darah daging saya. Keluarga pasti akan. Iya, karena kan dia saya yang melahirkan kalau memang anak saya gitu. Jadi saya nggak bisa sia-sia gitu loh, maksudnya dia di Jakarta dengan siapa? Kalau saya gitu yang jadi orang tuanya, pasti sebesar dosa apapun yang dia lakukan pasti saya maafkan. Karena saya mikir di Jakarta kan hidup tuh keras, kita nggak tahu dia hidup sama siapa, apa dia di sini ketemu dengan orang baik atau enggak, itu yang saya rasa. Iya. Jadi saya nerima. Si Mbak Maya ketemu Ibu Lisa ya. Baik sekali. Nah, ini mudah-mudahan nih kalau keluarganya bisa menyaksikan ini bagaimana Ibu Lisa yang selama ini mungkin belakangan mendampingi Mbak Maya bisa mengetahui kondisinya dan berharap kalau keluarganya bisa menerima ya, walaupun bagaimana tetap darah dagingnya. Iya, saya Sendirian berharap di Jakarta begitu. pasti tidak mudah. Jadi saya berdoa nih semoga cepat ketemu dan dimaafkan ya si Mayanya. Kasihan banget, sedih sayanya. Iya. Seperti itu. Saya yang orang lain aja berasa kayak gimana ya? Ibu Lisa punya anak perempuan juga. Iya saya punya anak perempuan. Tapi beruntungnya alhamdulillah anak saya nggak ada yang seperti yang dialamin sama Maya ya. Cuman saya berasa kalau kejadian sama anak saya, sekarang saya di kampung umpamanya kan, anak saya di Jakarta saya kan nggak tahu. Apa dia ketemu sama orang yang baik, atau dia ketemu sama orang yang jahat. Kalau orang jahat kan nasibnya nggak begini Pak, dia lebih buruk. Itu yang saya pikir. Jodoh jalinan karma ya, bertemu dengan seseorang yang baik karena memang ada koneksi gitu, hubungan ikatan karma masa lalu, dan ketemu dengan Lisa yang bantuin Maya. Iya, bersyukurlah si Maya masih ada yang nolongin. Iya, saya bersyukur banget udah ketemu sama ibu. Ibu sering ngasih nasihat sama saya, sering nolongin saya, bantuin saya juga. Saya masakin nggak, kalau misalnya nggak ada makanan dia kasih makanan gitu. Iya, seperti keluarga sendiri gitu ya. Jadi jatuhnya seperti keluarga. Iya, Udah kayak keluarga sendiri Iya, iya. sama ibu. karena kan dia hidup sendiri di sini kan. Mbak Maya, harapannya sebenarnya hari ini ya,
kalau dibolehkan mau ketemu dengan anak atau ibunya? Saya ingin ketemu sama mama, sama bapak, sama keluarga. Saya ingin mereka mengizinkan saya pulang ke Tasik, menerima saya. Saya pengen banget diterima sama keluarga saya. Saya pernah menghadapi kasus seperti ini ya, dan tentunya ini agak sulit awal-awalnya pada kala itu di program sebelumnya. Saya merasa kamu tidak diterima oleh keluarga kamu, tetapi kamu masih menyimpan nomor telepon ya, bukan? Dan kita coba menjadi mediasi untuk menelpon dan akhirnya terhubungkanlah silaturahmi itu kembali gitu. Pada saat itu saya melakukan itu. Tapi entah kenapa, apakah Maya masih ada nomor teleponnya atau data nomor handphone seperti apa? Kan kalau ada orang ketiga yang bantuin ngomong, saya rasa itu akan menjadi jauh lebih baik ketimbang kamu tiba-tiba langsung telepon dan itu rasanya tidak baik. Kan mungkin ya Ibu Lisa yang bisa membantu menjelaskan atau tim kita nanti yang akan menjelaskan ini keadaannya seperti ini dan ini nih. Pasti saya jamin 100% akan terjalin lagi silaturahmi Amin, yang baik. amin. Itu sih. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya kalau misalnya emang Mbak Maya mengizinkan, kita minta nomor telepon Bapak atau Mama nanti kita coba bantu Pasti, untuk tim menembus mata batin menghubungi beliau, ceritakan semuanya dan mudah-mudahan harapannya Mbak Maya bisa kembali kumpul baik-baik dan diterima kembali bersama keluarga. Waktu itu ada kok kasus yang anak yang hilang dan kabur dan orang tuanya datang dan menceritakan ini datanya langsung nggak seberapa lama netizen ternyata banyak membantu akhirnya ketemu. Oh iya benar. Itu bantuan sosial media juga bisa sosial media mendukung. Itu aja dari saya, Roy Kiyoshi. Makasih. Sebagai perempuan, ada yang mau disampaikan mungkin untuk menguatkan Mbak Maya? Kalau saya sih tetap percaya ya, keluarga pasti akan menjadi tempat kita berpulang. Pasti sesalah apapun anak. Mungkin tuh hanya menurut aku sih yang namanya emosi orang tua pasti seperti itu awalnya. Tapi apa Mbak Maya pernah bawa ke sana dengan anak? Mungkin belum ya. Bawa anak ke sana, datang mengunjungi orang tua, belum. Karena buat aku sih yang namanya orang tua, nenek, kakek pasti akan sangat luluh ketika melihat cucunya. Dan mungkin untuk sekarang Mbak Maya belum bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Dan mungkin sebagai gantinya Mbak Maya bisa menganggap Ibu Lisa sebagai ibunya Mbak Maya. Apa yang mungkin Ibu Lisa sarankan, Mbak Maya anggap aja seperti ibu sendiri. Gitu. Karena saya menganggap sebagai ibu sendiri. Karena buat saya saya juga punya beberapa ibu angkat. Karena kan saya juga merantau ya ke Jakarta. Tapi ya alhamdulillah saya punya banyak mama di sini. Saya sangat bahagia sekali. Saya nggak ngerasa sendirian. Saya ke Jakarta walaupun saya merantau, saya berasanya kayak pulang. Dan bisa menjalin silaturahmi dengan ibu saya, jadi senang punya banyak mama. Terima Banyak kasih yang Bu jagain Lisa. ya. Terima kasih Bu Bu Lisa, Lisa. terima kasih banyak, kami senang sekali dan kami bahagia Sama-sama. sekali Ibu udah mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan juga buat Mbak Maya. Sama-sama, Mbak Maya, Mas kami Bayu. harap yang terbaik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin, dan setelah ini kita coba lakukan bantu yang terbaik buat Mbak Maya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Amin. Amin. Ya. Mbak Maya Makasih. meninggalkan studio bersama Ibu Lisa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Makasih. Bisa, Mas Bayu. Yang lalu biarlah berlalu. Perbaiki diri untuk masa yang akan datang. Baik, kalau gitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan mencoba untuk mendatangi keluarga dan rumah dari Mbak Maya yang ada di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya, Ustadz Roma. Kali ini kita akan membantu Mbak Maya menemui orang tuanya. Namun di samping saya ada Mas Tejo, lelaki yang dulu pernah menghamili Mbak Maya dan ingin meminta maaf.
Oleh karena itu, sekarang kita akan menuju ke kediaman Mbak Maya. Mari, Mas Ajo. Mari, Pak Ustadz. Berdusta, menduakan cintaku selama ini. Pak Ustadz. Iya, kenapa? Ayam bisa saya batalin aja Pak Ustadz ya. Batalin kenapa? Saya takut marah-marah sama saya Pak Ustadz. Loh, sampean kan kesini mau minta maaf. Masa nggak jadi? Ini kita udah mau sampai loh, sebentar lagi. Saya takut Pak Ustadz. Insya Allah, apapun masalahnya kalau kita mau tobat sama Allah, minta maaf sama manusia, pasti Allah kasih kemudahan. Yakin, Mas harus yakin masalah ini akan selesai. Ya, ayo, sebentar lagi, tanggung, kita udah mau sampai. Yaudah, ayo Pak Ustadz. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Maya. Saya Ustaz Roma. Oh iya Pak Ustadz. Saya yang ingin membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah Mbak. Iya Pak Ustadz. Kamu Tejo kan? Kamu ngapain ada di sini? Pergi aja, pergi. Ustaz, saya nggak mau ada dia, Pak Ustaz. Sebentar Mbak sabar dulu. Mbak sabar. Pak Ustaz bilang mau bantuin saya kan? Iya betul, saya kesini mau bantu Kenapa Pak Ustaz Mbak. jadi bantuin dia? Ini pun dalam rangka saya membantu Mbak. Maya! Ini harus. Maya, saya kasih semuanya Maya. Bentar. Masnya tenang dulu. Biar saya yang ngademin Mbak Maya ya. Mbak Maya. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz, jangan ada dia, Pak Ustaz. Bener, iya saya paham. Cuma ini kan harus diselesaikan dulu. Saya nggak mau, Pak Ustaz. Kalau masih ada dia di sini, mending kita batalin aja. Pak Ustaz nggak usah bantu saya lagi kalau gitu. Oke. Nggak usah. Iya gini aja. Kalau gitu Mas Tejo biar saya bawa ke mobil dulu, biar nanti kita bisa ngobrol dengan tenang. Oke? Terserah Pak Ustadz, saya nggak mau. Mendingan Pak Ustadz nggak usah bantuin saya lagi, nggak usah. Kalau gitu saya mau cari orang tua saya sendiri aja, tanpa bantuan dari Pak Ustadz. Saya bisa. Oke. Sekarang saya mau coba tetap membantu Mas Tejo dan Mbak Maya. Cuma alangkah lebih baiknya sekarang Mas Tejo ke mobil dulu ya aja ya. Yaudah gitu Pak Ustadz. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. tolong dibantu Mas Tejo. Siap. Mbak Maya. Mana orangnya, Pak Ustadz? Ya, saya sendiri Mbak Maya. Nggak ada kan dia? Dia udah saya... Nggak ada yang bohong kan? Nggak ada yang Nggak ada bohong. kan Dia dia? udah saya bawa ke mobil. Sekarang saya hanya dengan tim datang ke sini. Gimana kalau kita bicara baik-baik? Silakan. Pak Ustadz, saya nggak mau menyelesaikan masalah ini ada dia. Tolong Pak Ustadz. Karena saya pikir saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan Pak Ustadz berdua aja. Gitu. Karena dia juga selama ini kan dia udah menghancurkan hidup saya. Dia udah nggak bertanggung jawab. Saya udah nggak diterima sama keluarga saya. Sebentar Mbak, begini. Mas Tejo itu kan masa lalu Mbak juga. Mbak diusir sama orang tua kan karena Mas Tejo. Jadi menurut saya langkah lebih baiknya masalah Mbak dan Mas Tejo ini diselesaikan dulu. Baru nanti setelah ini selesai, sama-sama kita menghadap ke orang tua Mbak. Biar masalah semuanya selesai Mbak. Saya nggak mau ketemu sama dia Pak Ustadz. Begini Mbak, biar bagaimanapun dia itu adalah ayah dari anak yang Mbak kandung. Iya, sekarang Mbak memang belum berpikir membutuhkan dia. Tapi suatu saat ketika anak itu semakin besar. Maya. Maafin gua Maya. Keluar. Gua janji bakal tanggung jawab semua itu Maya. Gak usah di sini, Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, Mas, jangan mas, ada mas. di sini. Tadi. Mas, Oh, kamu jangan sabar ada dulu di Mas. sini. Kamu sabar dulu. Jangan Saya kan ada di lagi sini. ngebantuin nyelesain masalah kamu. Serahin sama saya. Kamu tuh udah nggak bertanggung jawab. Mbak, Nggak Mbak, bertanggung jawab. Dulu kamu suruh saya ya. Mbak tahan emosinya Mbak. Mas. Maya. Enggak. Mas, denger saya. Tadi kan sudah suruh di mobil, Mas istirahat. Biar ini masalah ini saya yang bantu menyelesaikan. Saya mau minta tolong Pak Ustadz. Oke, Tolong ngomong baik-baik baik-baik. ngomong ke Maya ya. Ayo, kita ngomong pelan-pelan.
Enggak, Kamu selama ini udah nggak ada yang ninggalin emosi ya. saya. Udah nggak ada yang emosi, nggak ada yang emosi. Tahan emosi masing-masing. Harusnya Sabar. jangan begitu. Mbak sabar ya. Mbak Maya sabar ya. Tahan emosi Mbak. Tahan emosi Mbak. Laki-laki nggak bertanggung jawab kan? Ya udah sekarang gini, dengerin saya dulu. Mbak dengar saya. Mbak dengar saya. Mas dengar saya. Ya bos. Yang namanya kehidupan, kita nggak ada yang tahu kita akan seperti apa. Nah ini Mbak pengen masalahnya selesai. Mas ini juga udah mengaku menyesal, udah ngaku salah berbuat yang kurang ajar sampai meninggalkan Mbak dalam keadaan hamil. Ini di bulan Ramadan Mbak. Bulan dimana Allah saja membuka lebar-lebar pintu maaf dan pintu ampunan. Masa kita sebagai makhluknya nggak mau maafin sesama? Ingat anak Mbak. Biar bagaimanapun anak itu butuh sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu. Saya mau maafin dia. Ini semua demi anak saya Pak Ustadz, karena kasihan dia nggak punya bapak. Alhamdulillah. Tapi kamu harus ngebuktiin kalau kamu udah bener-bener mau bertanggung jawab, jadi bapak yang baik buat anak. Iya Pak ya, aku berjanji, aku bersumpah akan menjadi seorang ayah dan menjadi suami kamu yang paling baik untuk kamu. Ya, ayah. kamu buktiin dulu. Kalau kamu udah bisa membuktikan itu, baru. Maksudnya membuktikan apa ya Mbak? Buktiin kalau dia bersungguh-sungguh Pak Ustadz minta maaf sama saya, mau bertanggung jawab kepada saya, anak saya yang ditinggalkan sama dia. Oke, baik. Sekarang Mas Tejo bersama-sama Mbak Maya dan saya kita akan cek kediaman orang. Ini rumahnya Mbak? Iya, betul. Ini Pak. Tapi saya udah lama nggak komunikasi dengan orang tua saya, jadi saya nggak tahu ada atau enggak di rumah. Pemirsa, menurut informasi yang kita dapatkan, ini adalah kediaman dari orang tua Mbak Maya. Coba kita masuk ke dalam. Ternyata pintunya nggak dikunci. Mbak, kita masuk aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Ada apa nih? Pak, perkenalkan saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin MDP. Maya, kamu kapan pulang? Pergi kamu! Kesabaran. Bukan, itu udah saya. Pak. Bapak tenang, Bapak tenang. Ini juga nih, orang yang udah mengambil anak saya. Pak. Bikin malu. Sabar, Pak. Ini udah bikin hancur keluarga saya itu. Ya, sabar, Pak. Bikin malu saya. Sabar, Pak. Tenang. Ada kata diri kamu. Sabar, Pak. Pergi sana, Maya. Maafin kami, Pak. Bapak sabar. Bapak tenang. Bapak tenang dulu ya, Pak. Kamu sabar, Pak. Saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin. Saya datang ke sini untuk membantu Mbak Maya dan Mas Tejo ini menemui Bapak. Mereka ingin minta maaf sama Bapak. Apalagi kamu, Maya. Kamu nggak tahu diri. Dari kecil Bapak besar diurus. Kamu anak pertama. Bapak. Lantutan adik kamu. Kurang. Bapak tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Diam kamu, diam. Sabar, Pak. Anak kurang ajar kamu. Tahan, Pak. Tahan. Maya, dengar Maya. Atas kawan kamu. Lihat dong ibu kamu. Ibumu sakit. Ibumu sakit. Udah sekarang. Lihat kan. Lihat sana. Kamu gak usah ikut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ibu. Ibu. Sabar sayang, sabar ya. Ibu. Maafin kami ya Bu ya. Untuk apa kamu datang, Maya? Maya, Untuk apa kamu datang? Ibu, Maya, dengar Bapak. Bapak tenang. Ibu nggak sudi dengan kamu tahu. Kamu ibu nggak sudi sama kamu. Maya datang ke sini sama Mas Tejo mau minta Bu, mohon maaf maaf. sama Ibu. Iya Bu, tolong restuin kami Bu, Pak. Maya mau minta restu sama Ibu. Saya sebetulnya malu sekali, Pak, selama ini. Saya sakit karena mikirin dia, Pak.
Jadi saya sebenarnya nggak bisa maafin dia, Pak. Mereka datang Dia malu saya, Pak, selama ini. Saya bisa mengerti perasaan ibu, perasaan bapak. Cuma mereka datang ke tempat ini, mereka mencari alamat ibu karena mereka sudah lost contact. Mereka sekarang bisa ketemu ibu. Mereka ingin minta maaf sama ibu sama bapak atas Diri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Risa. Ibu saya tetap kekeh pengen nikah sama bapak tiri saya itu, dan sampai pada akhirnya saya diperkosa, Pak. Sampai pada akhirnya saya diperkosa, Pak. Sama? Sama bapak saya, bapak tiri. Dan yang parahnya lagi, kakak saya itu juga diperkosa hampir udah beberapa kali gitu. Sampai pada akhirnya dia hamil. Hamil anak bapak tirinya Mbak Risa? Iya bener. Mama tahu soal ini? Saya sih udah pernah kasih tahu sama mama saya, tapi mama saya itu tetap nggak percaya awalnya. Mamanya kenapa, Mbak Risa kenapa nggak ini? Apa maksud saya lapor ke? Ini kan ada hukumnya loh, ada pidananya. Kenapa nggak dilaporin? Ya saya nggak berani karena mama saya itu sangat cinta gitu sama bapak saya. Sorry kalau boleh tanya, Mama kerja? Iya, mama saya itu kerja banting tulang. Ya, terus duitnya itu dikasih ke bapak saya. Bapaknya nggak kerja? Bukan sebaliknya. Bapaknya nggak kerja? Bapak kerja nggak? Bapak saya itu malah memeras ibu saya. Yang kerja itu mama saya. Bapaknya kerja? Bapak saya itu kadang kerja, kadang enggak gitu. Oke. Mbak Risa apa? Aku pribadi sih, aku sempat ngelawan gitu. Aku sempat ngelawan karena aku sampai gedor pintu, sampai manggil-manggil tetangga. Tapi pada akhirnya dia langsung nutup pintu dan dikunci pintu, terus ya gitu aku pada akhirnya tetap diperkosa gitu. Oke. Sekarang kakaknya sama ibunya ada di mana? Sekarang kakak saya, kita tinggal bareng sekarang. Mereka tahu nggak kalau kamu datang ke sini? Ya, tahu. Mereka ikut ke sini. Ada juga di sini. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih malam hari ini kita semua bisa kasih support buat kakaknya yang depresi itu supaya akhirnya bisa tegar, dan terutama Mbak Risa dan keluarga juga bisa menghadapi masalah ini ya. Kami akan ajak dulu sebelumnya Mbak Risa ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Risa, dengan tanggal lahir 8 Maret 1992 dan mendiami nomor rumah 51. Saya merasakan dari sosok Risa ada sesuatu yang sudah lama ia simpan dan ingin ia sampaikan. Adanya kesedihan yang sangat mendalam dari diri Risa karena adanya amarah yang terus ia pendam sampai saat ini. Hal ini berkaitan langsung dengan keluarganya.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Saya akan duduk semua. Terima kasih. Risa. Iya benar. Tanggal lahirnya 8 bulan 3 1992 dan nomor rumahnya 51. Benar. Risa diperkosa ayah tirinya, Roy. Ya. Dan ayahnya itu nggak cuma memperkosa Risa, tapi juga kakaknya Risa. Bahkan dari kakaknya sampai hamil dan punya anak. Sekarang ibunya dengan ayah tirinya udah pisah. Mereka hidup bertiga dan sama si babynya yang belum 1 tahun itu ya umurnya ya, bayinya Benar. ya. Iya. Nah sekarang masalahnya kakaknya depresi. Makanya datang ke sini sebenarnya ya mau minta apa ya, minta support supaya kakaknya ini harus diapain sih, harus gimana gitu. Seperti itu ya. Kakak dan ibunya ikut juga malam ini ke sini. Kakaknya sih harusnya depresi ya. Iya. Lalu ayah tirinya nggak sekalian bawa ke sini? Ayah tiri sekarang dari mana? Ayah tiri saya itu dia Nggak tahu kemana. nggak tahu kemana. Udah nggak sama-sama aja. Udah nggak sama-sama. Kita tinggal bareng kakak, anaknya kakak saya sama ibu saya. Masalahnya adalah sesuatu yang sudah berlalu ya di tahun berapa itu? Udah lama. Belum terlalu lama karena pada saat kita ke Jakarta itu kakak saya sudah melahirkan begitu. Kakaknya depresi. Saya mau nanya soal ayah tirinya tapi mohon maaf ya kalau tersinggung Mbak. Waktu itu kalian tuh kakaknya tinggal bareng di rumah yang sama? Tinggal bareng di rumah yang sama, iya benar. Kamu sama kakak tidur di kamar yang sama nggak? Aku sama kakakku sebenarnya tidur di kamar yang sama, tapi kalau aku sering keluar, tapi kalau kakakku itu dia malah sering di rumah gitu. Dia malah sering ngebantuin pekerjaan rumah karena ibu saya itu bekerja gitu. Jadi waktu ayah tiri kamu melakukan itu ke kakak kamu nggak ada di situ? Aku sempat ngeliat. Hah? Aku sempat ngeliat, tapi pas aku bilang sama mamaku malah nggak percaya. Ngeliat depan mata kepala kamu sendiri? Iya, tapi mamaku malah nggak percaya gitu Waktu sama. itu kenapa kamu nggak teriak, kamu nggak larang atau Aku kamu... teriak, tapi ya aku kan takutnya ntar kakakku dipukulin dan aku juga dipukulin begitu. Pernah dipukulin memang? Memang kami sebelum kesini memang suka dipukulin, dia memang sering suka mukul. Ke kamu aja, ke kakak kamu aja, atau ibu kamu juga? Ke ibu aku juga. Tapi untung ya, saya sih mengambil hikmah dari pelajaran dari seorang Risa. Ayah tirinya udah pindah gitu. Jadi kalau mau diungkit lagi juga, toh juga sudah pindah, bukan? Iya, Yang sekarang harus dihadapi dan dicari solusinya gimana biar kakaknya nggak depresi. Iya. Itu sih solusinya. Soalnya saya ngelihat kakaknya depresi. Sebenarnya kalau saya udah lihat dari Risa menembus mata batin dan dalamnya, kakaknya depresi tingkat berat. Mungkin kita nggak akan bahas tentang pemerkosaannya dan segala macam, itu udah already pass. Sekarang kita harus cari solusi nih, gimana biar dia bisa balik lagi normal. Kalau kita undang aja kakaknya dan ibunya kesini. Oh dia, ya? itu lebih bagus lagi. Apa ya? Kakaknya Iya. Ikut juga. Tapi sebelum mengundang kakaknya, saya membandingkan Risa, toh juga pernah mengalami kekerasan seksual kan? Benar. Dengan ayah tirinya. Namun kamu lebih kuat jiwanya ketimbang kakaknya. Iya benar. Walaupun itu sakit ya. Saya sakit hati. Iya. Karena sampai hamil kakaknya Roy dan punya anak. Baik, kita undang kakaknya Risa untuk memecahkan misteri pada malam hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau begitu kamu minta tolong tim FD, kakaknya dan ibunya Risa boleh minta tolong
diundang bawa masuk ke dalam. Silakan. Terlihat sih dari matanya, pandangannya kosong sekali, depresi, dan tidak ada conclusion di dalam hidupnya, dan dia udah sedikit ngerasa kayak useless dan tidak berguna kakaknya, dan keinginannya untuk bunuh diri sangat tinggi sekali. Risa pernah lihat kakaknya mau bunuh diri gak? Iya bener. Dia harus ditemani beberapa orang loh, gak boleh sendirian. Saat dia sendiri biasanya seperti Maya ini apa yang dipikirin? Setiap kali dia sendiri, bayangan itu muncul dan selalu muncul terus bahwa kekerasan seksual yang dialaminya. Dan itu agak bahaya. Kalau kita ngobrolin topik yang lain selalu bersama dia, pastinya dia akan lupa. Selamat malam Ibu. Malam. Bu, yang sabar ya Bu. Saya tidak kuat. Sabar Ibu. Sabar Ibu. Saya tidak kuat benar. Ibu sabar ya. Ini pasti tekanan yang berat sekali buat Ibu. 2 anak diperlakukan yang tidak seharusnya, tidak sepatutnya oleh orang yang seperti dicintai. Pasti rasanya pasti terpukul banget. Tapi kami cuma bisa berharap Ibu untuk bisa bertahan dan kuat sih Bu. Karena pasti sekarang anak-anak Ibu dan cucu Ibu juga butuh kehadiran Ibu supaya kuat dan tegar. Kalau kamu lihat Ibu ini gimana kondisinya? Kondisi mental ibunya juga sangat jatuh sekali dan mentalnya down. Lebih ke perasaan bersalah. Iya, perasaan bersalah, perasaan sedih, perasaan gimana ke depannya gue harus ngapain. Hancur, saya hancur. Gak kuat. Saya melihat realitas yang sehari-hari bertemu sama orang lain pun aku gak kuat, Pak. Karena keadaan kami bertiga, kita tidak punya siapa-siapa lagi. Apalagi ngelihat anak cucu dari suami saya ini sialan banget. Astagfirullahaladzim. Aduh, enggak. Tenang Bu. Teganya membohongi anak saya. Bertahun-tahun rumah tangga di belakang saya. Itu orang. Kalau manusia tidak seperti itu, Pak. Tapi saya melihat ya, dari mantan suami kamu, ayah tirinya, saya merasakan ketidakstabilan ekonomi dan mungkin itu karma yang didapat ya. Dan mungkin Ibu udah mendengar kabar terakhir belum tentang suami Ibu kemarin? Setan, Pak. Dia mau mati, mau apa gimana, bodo amat saya. Ya. Bu, ini bulan baik Bu. Ya mungkin nggak bisa apa ya, memaafkan. Tapi mudah-mudahan Ibu bisa menahan emosi dan jangan sampai menyimpan rasa kesel begitu dalam gitu Bu. Ya Allah, gimana nggak kesal, Pak? Itu saya melihat cucu saya sendiri dari gimana ya, dari suami saya, dari rahim Alik, anak saya. Coba bayangkan kalau Bapak jadi kamu, jadi saya atau jadi dia. Ini foto sih. Ini orang gila, Pak. Saya cuma mengharapkan, Pak. Cuma mengharapkan si Dede ini, Reza. Anak saya ini sudah depresi benar-benar, Pak. Saya itu hidup nggak ada siapa-siapa lagi, cuman dia. Dan saya paling kasihan cucu saya itu. Gimana masa depannya, Allah? Nah itu Bu, itu yang terpenting sebenarnya yang harus dipikirin. Gimana masa depannya? Masa depan cucu Ibu, masa depan anak-anak Ibu sekarang sih.
Yang udah, manusia mungkin pernah bikin salah. Manusia pasti ada kekurangan. Saya tidak apa-apa. Saya disiksa. Saya diapain sama dia. Tapi asal jangan anak-anak saya disiksa dan Ya, sudah Bu. Ibu justru... Tapi saya mau tanya Ibu, sebelumnya pernah nggak anak-anak Ibu cerita dan mengadukan apa yang mantan suami Ibu lakukan? Pernah. Cuma saya tidak percaya. Saya tahu suami saya baik. 2 tahun mendekati saya tolak-tolak. Dia selalu memberi apa yang saya butuh, dia kasih. Terus di depan saya juga, dia baik sama anak-anak saya. Tapi sekarang dia tahu, dia bilangnya benar-benar itu orang. Rasanya saya pengen dulu juga pengen tapi saya selalu istighfar. Saya mikir kalau saya dia, saya di penjara terus anak-anak saya dengan siapa? Sedangkan saya cuma cuci Bu, tapi Bu... bantu tolong cuci. Iya. Tetangga-tetangga. Iya, tapi itu masih halal loh Bu. Ya kan? Bukan pekerjaan yang hina maksudnya. Iya. Makanya saya berani, saya banting tulang demi anak-anak saya. Asal jangan seperti itu dia melakukannya sama saya. Waktu sebelum menikah, Ibu minta izin nggak ke anak-anak Ibu untuk menikah dengan mantan suami Ibu itu? Maksudnya bicara untuk ngomong. Karena menurut cerita Mbak Risa, sebenarnya anak-anak nggak setuju Ibu dengan mantan suami Ibu itu. Betul begitu, Bu? Iya, memang. Entah kenapa saya suka sama dia. Saya cinta sama dia. Saya ngerasa di foto ini ya, kita bisa bilang mantan suami ya. Mantan suami Ibu Sudah bisa kan ya Bu ya? Kenapa? Sudah bisa. Sudah bisa kan? Saya melihat dalam foto ini adanya pengaruh ilmu hitam dan black magic yang dia pakai untuk pengelarisan di tubuh dia. Sehingga siapapun yang ketemu sama dia merasa kasihan, melas, sayang. Rasanya perempuan-perempuan ingin ikut gitu. Itu perasaan yang saya tangkap dari foto. Sebenarnya yang saya khawatirin kondisi kakaknya. Maya. Iya nih, Mbak Maya ini nih. Tapi Bu, kalau saya boleh tanya, Maya, mau kemana Maya? Hah? Maya? Nah, dia memang seperti ini. Kalau di rumah juga jalan-jalan sampai keluar rumah, sampai mau masuk ke lubang sumur. Mungkin coba. Duduk nak. Kenapa bisa gini sih? Mbak Maya tenang ya. Mbak Maya sabar ya. Mbak Maya, banyak loh yang sayang sama Mbak Maya. Ya, ada ibu, ada adiknya Mbak Risa. Yang sayang dan peduli banget sama Maya. Ingin yang terbaik. Ya, mungkin kita nggak bisa ngerasain, mungkin kita nggak ngerti apa yang dialamin sama Mbak Maya, tapi Dia seperti ini depresi karena setahu adiknya dia melihat 2 kali suami saya, dan mungkin dia pernah ngomong beberapa kali. pernah ngomong sama saya. Tapi kenapa ibu nggak percaya? Ya, kesini-sininya tadinya saya nggak percaya, demi Tuhan saya nggak percaya. Ibu sekarang adalah tonggak dari keberanian Maya sama Risa. Saya tahu ibu pasti benar-benar ngerasa hancur, saya tahu. Tapi kalau misalnya ibu terus-terusan kayak gini, Maya juga sedih, Bu. Mungkin itu sebenarnya hal persentase terbesar yang kenapa bisa bikin dia depresi. Mungkin karena rasa bersalahnya dia sama ibu. Karena melihat ibu seperti ini. Itu bisa jadi salah satunya, betul.
Kalau di rumah terus-terusan dipenuhi kesedihan, marah, emosi, gimana orang yang sedang mungkin bisa dilihat Maya ingin pulih, tapi dia butuh sokongan dari orang terdekatnya, Bu. Karena orang kalau yang namanya depresi, orang sedih, dia butuh suatu kehangatan, dia butuh suatu kegembiraan yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau ibu terus-terusan mengutuk dengan masa lalu, ibu tidak bisa untuk coba melangkah ke depan. Saya tidak menyalahkan anak saya. Saya tahu, Bu. Saya menyalahkan. Bu, Astagfirullahaladzim, istighfar. saya tahu, Bu. Tapi dengan ibu seperti ini terus-menerus, di depannya Maya apalagi. Apa itu nggak akan bikin Maya malah tambah sedih, Bu? Tekanan batinnya lebih-lebih lagi daripada ibu. Bu, iya. Saya juga perlu nambahin dikit seperti yang terkait dengan kasus ini, si Maya ini tampaknya harus ditangani secara medis juga. Antidepresi gitu. Jadi iya, perlu penanganan antidepresi juga dengan orang yang tepat dan treatment khusus dari dokter gitu. Karena Iya, saya ngerasa psikiater ya? Iya, psikiater. Karena dengan begitu pelan-pelan kasih obat penang dan akhirnya agak lupa. Tapi itu pilihan terakhir. Saya takutnya kecenderungan si Aduh, Maya. jangan dong. Ya makanya itu. Saya juga selalu menjaga. Saya juga bingung. Kalau saya kerja, mungkin dede ini yang nungguin dia. Ya, tapi sekarang masih tinggal di rumah yang sama nggak? Enggak, saya udah di Jakarta. keluar. Udah pindah saya. Apa yang akhirnya bikin ibu dan anak-anak pergi meninggalkan rumah itu? Siapa yang akhirnya memberanikan diri? Dia mengajak saya, Bu. Iya. Oh, Mbak Risa. Benar, iya. Saya yang ngajak. Gimana ceritanya waktu itu akhirnya berani untuk keluar dari rumah? Jadi bapak saya itu kerja. Jadi disitulah kesempatan kita mungkin untuk pergi gitu. Pergi, semua barang udah diambil. Semua. Baju, Iya benar. Semua barang-barang kita bawa. Semua. Sampai bukti-bukti sarung dia yang ya juga saya iya, bawa. Iya benar. Iya. Itu mana mungkin kan nikahnya aja di bawah tangan, Pak. Oh, sempet dinikahin bawah tangan sama... Iya, dinikahin, Pak. Ya kalau nggak dinikahin ya anak cucu saya jadi haram dong. Ada dong disebutnya. Ya itu dia makanya saya tanya akta. Akhirnya nggak Saya udah rela, udah gimana-gimana. Ya itu saya benar-benar tertekan batin saya ini. Melihat cucu saya ini, Pak. Itu ada saksinya, ada walinya juga. Walinya ada, saksinya ada, teman-teman mereka. Teman suami saya. Karena ini hanya untuk istilahnya mensucikan cucu saya aja. Saya nggak begitu, saya nggak mau sampai anak saya dinikahin. Karena itu ada udah hamil kan, gitu. Kita fokus ke arah depan ya. Sekarang kita mencari solusi gimana caranya si Maya bisa balik lagi ceria. Jalan satu-satunya mungkin kita mengunjungi psikiater dan ada obat treatmentnya. Kedua juga foto-foto ini semua yang ada di rumah di bumi hanguskan semuanya, tidak ada memori sekarang. Dan dicari solusi untuk ini nih. Saya benar-benar merasa bersalah kepada anak-anak. Dosa saya kan tidak terbendung, mungkin karena saya tadi saking percayanya sama orang itu hingga korban anak saya berdua. Saya bingung. Tapi Risa sama Maya tetap sayang kan sama ibu. Iya. Risa tetap kan? Iya, tetap sayang sama ibu. Sayang. Iya. Mereka berdua ini korban.
Mbak Maya. Mama ya. Kayak Kak. jarang ngobrol dia sama orang lain. Mbak Maya ada yang mau disampaikan nggak ke ibu? Ayah. Biar dituangin, ditumpahin semuanya, biar lebih ringan bebannya. Aduh, sedih saya. Barisa, kalau misalnya di jalan satu hari gitu ya, ketemu, Sama ya siapa? kita nggak pernah tahu kan ya. Iya. Cuman karena tadi Roy bilang dan kita juga kelihatan kalau Barisa lebih tegar, lebih kuat. Ketemu Iya. dengan Si laki-laki itu yang tadi bapak dirinya. Iya. mau diapain? Apa yang akan Barisa lakukan? Atau ngomongin apa yang disampaikan? Saya cuma mau bilang bahwa dia itu udah ngelakuin banyak hal yang membuat orang itu jadi korban gitu. Dan kita semua di sini tuh jadi korban semua. Itu aja yang harus dia tahu. Dia harus sadar diri bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin kalau buat menebus kesalahannya itu nggak bakalan bisa. Itu nggak bakalan bisa ditebus dengan apapun. Tapi saya berharap dengan kejadian ini Risa tidak trauma dengan laki-laki kan? Ya kalau saya lihatnya soalnya ada sedikit rasa takut juga. Misalnya ada teman kantor yang deketin, temen yang di lingkungan kerja yang suka, kok ngerasa kayak ketakutan sendiri. Bener nggak? benar, saya memang sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang menimpa hidup saya dan keluarga saya. Saya benar-benar udah trauma. Ya, dia nggak gampang dapetin laki-laki karena itu juga dari Risa sendiri takut nih. Ini beneran bahaya apa gue dibohongin dong ya? Ada traumanya juga ya. Traumanya juga. Saya doain dapat jodoh yang bagus ya. Amin. Saling gotong royong nutupin kebutuhan finansial. Kebutuhannya. Saling kompak. Iya. Yang benar-benar harus dijaga itu Rafli. Iya. Masih kecil, Rafli. masih butuh banyak biaya, masih butuh Tapi Ibu banyak sayang kasih sayang. sama Rafli kan, Bu? Yang Ibu sayang ya. Sayang, namanya anak nggak ada dosanya. Walaupun sejahat bapaknya, tapi anak nggak. Tidak lah, anaknya masih Saya benar-benar sayang cucu saya. Mbak Maya, Mbak Maya. Mbak Maya yang sehat ya. Abang saya. You wanna give a hug for her? Yang paling penting adalah sekarang Rafli. Support as a woman. Ya. Iya. Rafli di mana sekarang, Bu? Dititipin sama keluarga. Oh, sama keluarga. Aman ya, tapi ya udah dipercaya ya. Mama ya. Mbak Maya, Suka Rafli gendong udah Rafli bisa nggak? apa sekarang? Suka gendong Rafli nggak? Suka gendong? Suka. Pernah mandiin? Kasih makan? Suapin? Ya. Coba pelan-pelan ya. Peluk tetap pernah kan? Ya, gimana masuk kan gendong dia kan. Tadi Raflinya masih umur. Coba nanti kapan-kapan suapin Rafli deh. Biasanya bonding ada ketika ibu menyuapi anaknya. Kadang kan sama seperti ketika ibu menyusui ya. Sedih. Iya, tapi itu bener loh apa yang ditanyain Dewi itu. Gendong, mandiin, kasih makan. Itu emang yang biasa dilakuin ibu kan? Iya. Tapi Mbak Maya nggak bisa melakukan itu karena kondisinya gitu. Dan Kondisi mentalnya. kasihan Semua banget kebutuhan Raflinya. Rafli apa-apa saya yang Mungkin kalaupun misalnya Mbak Mayanya enggak,
least ada di sebelahnya ibu juga, menurut aku sih akan memancing perhatian sih. Jadi nggak bakal begitu kosong, karena kan anak kalau dikasih makan karena suka berisik ya, berisik, ada aja tingkahnya, entah itu ngoceh apa gitu. Jadi Insya buat aku Allah ya Mbak Tiwi, saya harus di akan sebelah, mendekati. harus ada mamanya. Jangan biarin mamanya di kamar, ibu sama Rafli atau Tetap Risa harus sama dilibatin Rafli. ya. Tetap harus ada di sebelah. Benar. Saya setuju juga. Itu jadi biar jadi semangat sendiri buat Mbak Mayanya, Ya, Bu. tapi ini Pak, saya takut karena dia kan belum stabil. Kan kadang-kadang dia suka ke sumur, terus kadang-kadang teriak. Takutnya saya dikasihin anaknya itu pernah langsung digituin Pak, dilepas gitu. Jadi saya takut gitu, mending semua Iya sih, aktivitas iya itu semuanya sama saya dan ini biaya susu segalanya dia semua gitu. Saya Takutnya ngurus. begitu ngelihat anak kecil masih ngebayanginnya orang itu. Enggak apa-apa, tapi kan ada ibunya, jadi bertiga. Bisa dijaga ini, jangan ditinggalin sendirian Iya, berarti. iya, iya. Tapi tetap dilibatin sekali-sekali, pelan-pelan. Ya, Kupingnya harus terbiasa. Iya, terbiasa dengar suaranya ya, suara babynya. Maya bisa ya Maya? Maya. Oke, Mbak Risa, terima kasih ya sudah hadir menembus mata batin. Ibu, Mbak Maya, sehat-sehat ya. Kami harap keluarga ibu selalu bahagia dan dilindungi. amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Anis. Tolong dibantu dong, ini Mbak Mayanya. Hati-hati ya Bu. Terima kasih ya. Mas, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tuh speechless. Iya, gila. Aduh, cowoknya brengsek banget sih. Janganlah takut untuk menegakkan kebenaran. Jika kita takut, maka kita akan selalu tertindas. Maya dan Risa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Risa adalah partisipan yang sampai dia mengalami kecewaan begitu dalam, bahkan kakaknya juga dan juga depresi. Sementara Maya juga mengalami kejadian yang kurang bisa dibilang begitu menyedihkan dan memprihatinkan ya. Dua-duanya hadir di Menembus Mata Batin dan harapan kita semua mudah-mudahan baik Maya dan Risa bisa mendapatkan harapannya, karena Maya sendiri kan ingin diterima oleh keluarganya ya. Walaupun mungkin dia tadi kalau ada ceritanya nggak berharap ya udah sekarang yang di Malaysia itu balik kawinin saya deh. Saya nggak dengar itu gitu. Sekarang kayaknya udah nggak penting lagi. Penting keluarga. Yang penting keluarganya bisa nerima dan kumpul sama anaknya dia gitu. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, mudah-mudahan Maya bisa diterima kembali di keluarganya ya. Saya yakin nanti ada tim yang menengahi, kemudian berbicara secara baik-baik dengan keluarganya. Pasti saya yakin secerat-ceratnya atau sekejam-kejamnya orang tua pasti akan terima kembali sama Maya. Kemudian Risa adalah seorang perempuan yang teguh walaupun sudah mengalami di masa mudanya. Yang lebih parah lagi, kakaknya depresi akibat ayah tirinya. Jadi saya rasa dua wanita tangguh ini memang luar biasa. Aduh, saya nggak kebayang mereka bisa kuat sampai hari ini. Itu luar biasa. Ya, kita harapkan terbaik buat mereka. Kamu tanggapannya gimana, Tiu? Kalau untuk partisipan pertama Maya, ya sama-sama kayak Aroy. Buat aku memang keluarga itu adalah fondasi kita ya. Fondasi kita untuk bisa ngelangkah ke depan, punya keberanian, karena memang di mana-mana keluarga adalah orang yang sangat-sangat membackup kita, yang sangat selalu menerima kekurangan dan juga kelebihan kita. Itu. Mudah-mudahan Mbak Maya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Mama dan papanya juga bisa terbuka mata hatinya lagi di bulan suci ini. Dan kalau untuk Risa dan juga kakaknya Maya dan juga ibunya, mudah-mudahan diberikan kehidupan yang baru, yang lebih baik lagi. Amin. Karena memang buat aku sih sebenarnya Maya adalah orang yang punya mimpi besar. Betul. Tapi karena dia introvert,
Jadi dia nggak bisa menuangkan ketika dia punya mimpi apa, tapi ternyata yang terjadi ternyata sebaliknya. Hilang Dia juga nggak. semuanya langsung. Makanya dia sangat menjadi orang yang sangat terpuruk, dan buat aku ya mudah-mudahan Ibu dan Risa bisa menjadi kekuatan untuk Jadi support Maya. system yang paling Benar. ini ya. Ya. Tiwi, terima kasih loh sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua karir dan Sama-sama Kak rencana Bayu. baiknya. Terima kasih juga Kak Roy. Ya bahagia Tiwi. terus ya. Amin, Mudah-mudahan insya Allah. segera. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan Thank you, pencerahan bye. malam hari ini. Baik. Pemirsa, kadang hidup tidak sesuai dengan harapan. Kadang kita terjatuh, kadang kita terpuruk. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berdiri dan kembali melangkah. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.